Halo sahabat tonton, gimana kabar kamu? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini teman nonton kamu mau bawain cerita dari drama yang berjudul Would You Marry Me? Yuk daripada kelamaan kita mulai aja ceritanya. Drama dimulai dari seorang wanita bernama Mary. Dia seorang yang bekerja di bidang desain gitu. Setelah menyelesaikan urusan kerjaannya, Mary pergi ke toko perhiasan untuk mengambil sepasang cincin pernikahannya. Tanpa Mary ketahui, calon suaminya bernama Woo-ju sedang berselingkuh dengan Jenny. Jenny adalah rekan kerja Woo-ju. Malam itu di apartemen baru Mary bertelepon dengan ibunya. Dari pembicaraan keduanya, kita mengetahui kalau ibu Mary yang telah membantu Mary serta Woo-ju menyewa apartemen baru tersebut untuk pernikahan keduanya. Namun tiba-tiba saja Mary menemukan ada satu anting wanita di bawah ranjang. Mary juga mendapatkan selai rambut wanita di tempat tidurnya. Wah, gila. Berarti Woo-ju dan Jenny selingkuh di apartemen pengantin baru dong. Tahu diri banget dah cowok begitu. Tanpa menunda, keesokan harinya Mary mengajak Woo-ju untuk berbicara di sebuah kafe. Mary langsung berubah jadi detektif. Mary mendapati ada sebuah akun berinisial Sweet Jenny 97 yang selalu menyukai postingan Woo-ju di sosial media Woo-ju. Mary juga mengeluarkan anting yang kemarin malam dia temukan. Sebagai bukti kalau anting itu adalah anting Sweet Jenny 97. Karena Jenny pernah memakai anting itu di salah satu postingannya. Woo-ju akhirnya mengaku dan mulai meminta maaf kepada Mary. Mengatakan kalau itu hanyalah kesalahan sekali doang. Tapi pada saat yang sama, Jenny mengirimkan foto selfie-nya dan mengajak Woo-ju untuk tidur bareng lagi. Ya, karena kegilaan ini, akhirnya Mary minta putus dari Woo-ju cukup sampai di sini deh. Wanita kayak Mary ini baru bener. Jangan merelakan diri ditipu terus-terusan. Sedangkan di tempat lain, kita melihat seorang pria. Tapi namanya Woo-ju juga. Namun Woo-ju yang ini totally berbeda ya sahabat tonton. Woo-ju adalah seseorang yang berasal dari keluarga sultan. Dia disuruh pulang kembali ke Korea oleh neneknya agar Woo-ju bisa menjadi penerus di perusahaan bakery keluarga mereka. Melompat ke 1 bulan kemudian, Woo-ju brengsek serta Mary akhirnya ke pengadilan untuk mengurus perceraian. Itu karena sebelumnya mereka tuh sudah mendaftarkan pernikahan mereka. Meskipun begitu, Mary tidak menunjukkan patah hatinya kepada Woo-ju. Tapi Mary memberitahu Woo-ju kalau ibunya belum tahu mengenai hal ini. Mary memberikan alasan kalau pernikahan mereka ditunda. Jadi kalau nanti ibu Mary menelepon Woo-ju harus mengatakan alasan yang sama. Malam itu, Mary meluapkan emosinya dengan bermain baseball sendirian. Dia mengingat kembali hubungannya dengan Woo-ju dan menangis sejadi-jadinya. Mary berjanji kepada dirinya sendiri akan segera move on dari patah hati ini. Jangan ditangisin deh laki-laki brengsek kayak gitu. Namun saat kembali ke rumah, Mary tiba-tiba didatangi oleh polisi dan segera pergi ke kantor polisi karena ternyata apartemen barunya itu terlibat dalam penipuan sewa. Jadi Mary sudah teken sewa palsu gitu. Sekarang, Mary harus segera pindah dari apartemen tersebut dan menuntut orang yang telah menipunya untuk mendapatkan kembali deposit sewa apartemennya. Tapi masalahnya, orang yang telah menipu Mary itu nggak bisa dilacak keberadaannya. Karena saking frustasinya, Mary menelepon Woo-ju mantannya dong. Tapi Woo-ju sedang asik berkencan dengan Jenny. Jadi dia sama sekali tidak memedulikan musibah yang dialami Mary. Woo-ju menegaskan agar Mary tidak usah mencarinya lagi. Setelah mengalami kejadian tidak menyenangkan itu, Mary akhirnya menenggelamkan diri dengan minum-minum. Saat tengah malam ketika Mary sedang berjalan pulang, Mary yang mabuk berat malahan menabrak kaca spion mobil Woo-ju si anak sultan. Mary sampai terpental jatuh ke jalan. Melihat Mary yang sepertinya terluka, Woo-ju sultan dengan baik hati memberikan nomor ponselnya agar Mary bisa minta kompensasi gitu di kemudian hari. Namun, ketika Mary melihat nama Woo-ju di ponselnya, Mary yang mabuk langsung melihat Woo-ju sultan sebagai Woo-ju mantannya. Hal ini membuat Mary mengamuk. Dia melampiaskan kemarahannya kepada Woo-ju sultan. Mary bahkan meminta kompensasi sebesar 100 juta won. Gak sampai di sana, Mary membuat keributan besar, mengungkapkan rasa nyesek di hatinya, di mana Woo-ju telah selingkuh. Dan bagaimana Mary harus menghadapi ibunya yang belum tahu apapun tentang semua ini. Selagi mengoceh gak karuan gitu, Mary gak sadar udah duduk di sebuah kaktus berduri, yang membuat Mary harus segera dilarikan ke rumah sakit. Secara duri-duri kaktus itu menempel di bagian bokongnya, jadi kan harus dicabutin. Setelah membereskan duri-duri di bokongnya, Woo-ju mengantar Mary pulang. Tentu aja, posisi Mary di dalam mobil gak seperti pada umumnya. Dia menghadap ke belakang gitu kan. Dalam perjalanan, Mary menjelaskan perilaku gilanya tadi dan meminta maaf kepada Woo-ju. Intinya semua itu adalah salah paham. Mary kilaf setelah melihat nama Woo-ju itu sama persis dengan nama mantannya. Kemudian Mary meminta agar Woo-ju menepi sebentar karena Mary merasa mual duduk menghadap ke belakang gitu. Saat turun dari mobil, Mary melihat matahari mulai terbit
dia mulai melo lagi. Memang kalau orang patah hati, lihat apa aja bisa melo terus ya. Akhirnya setelah melewati drama semalaman ini, Mary pun kembali juga ke rumah lamanya. Dia berterima kasih kepada Woo karena telah mengantarnya pulang dan sebagainya. Di tempat lain, kita melihat tot serba besar sedang melakukan undian. Hadiah utamanya adalah sebuah rumah mewah. Namun terungkaplah di balik semua ini, direktur tot serba tersebut yang bernama Sungu telah mengatur undian utamanya. Sehingga undian utama itu akan diberikan untuk seseorang, yang adalah salah satu klien tot serba tersebut. Tapi saat pengambilan undian, Sungu tidak sengaja menghilangkan kupon milik kliennya, sehingga orang lain yang memenangkan undian tersebut. Tentu saja kita tahu siapa orang yang beruntung itu. Dia adalah Mary. Bagian tim humas tot serba menghubungi Mary untuk meminta beberapa kelengkapan dokumen, mulai dari KTP, surat keterangan tidak memiliki rumah, slip gaji, dan surat pernikahannya. Karena ternyata syarat mendapatkan undian utama adalah pemenang hanya memiliki pendapatan di bawah 80 juta won setahun, dan pengantin baru yang tidak mempunyai rumah. Hal ini membuat Mary jadi kelabakan, tapi dia menyadari kalau surat perceraiannya kemarin itu belum dia serahkan ke pengadilan. Jadi secara online, Mary membatalkan perceraiannya, yang berarti sekarang status Mary masih menikah. Segera setelah Mary mengumpulkan semua dokumen yang diperlukan, Mary mengirimkannya kepada bagian humas tot serba, yang langsung melaporkan hal ini kepada Sungu. Sungu tentu tidak senang dengan hal ini, karena kan nggak sesuai dengan rencana awal Sungu. Jadi Sungu mengharuskan Mary serta suaminya datang berdua ke acara penghargaan tot serba. Mary tentu frustasi dengan aturan tersebut. Dia menanyakan bagaimana jika suaminya nggak bisa datang. Tim humas mengatakan kalau Mary nggak bisa hadir bareng sama suaminya, maka undian harus dibatalkan. Karena tekanan ini, Mary pun berpikir keras. Jadi dia mencoba menghubungi Woo si mantan. Tapi masalahnya, Woo tidak mengangkat telepon Mary. Tambah frustasi lah si Mary kan. Namun, seperti diberikan wangsit dari atas, Mary menemukan cara lain untuk mengklaim hadiahnya, yaitu menjadikan Woo Sultan sebagai suaminya. Secara nama mereka plek-plekan sama loh. Sampai marganya pun sama. Apalagi kan orang tot serba nggak pernah bertemu dengan Woo mantan Mary. Jadi Mary berpikir kalau rencananya ini akan berhasil. Keesokan harinya, Mary mengajak Woo Sultan untuk bertemu. Di sana, Mary bertanya apakah Woo sudah menikah. Dan tanpa aba-aba, Mary segera melamar Woo, menanyakan apakah Woo bersedia menjadi suaminya. Sebelumnya pagi itu, Woo terbangun dari mimpi buruknya. Woo mengenang kecelakaan mobil yang pernah dialaminya. Kecelakaan itu telah menewaskan kedua orang tuanya. Woo terbangun dengan sangat gelisah. Kembali ke kafe, di mana Mary melamar Woo secara mendadak. Tentu saja, Woo menganggap Mary gila dengan melamarnya seperti itu. Secara mereka kan orang asing satu sama lain. Tapi Mary mendesak agar Woo mendengarkan penjelasannya terlebih dahulu. Ketika Woo setuju untuk mendengarkan penjelasan Mary jadi takut memberitahu Woo tentang undian hadiah tersebut. Jadi Mary cuma meminta tolong agar Woo mau menjadi suami pura-puranya sehari saja. Woo setuju untuk datang ke tot serba Beauty hari Sabtu besok pukul 3 sore seperti yang Mary inginkan. Tapi Woo memperingatkan Mary agar tidak merencanakan hal buruk yang melibatkan dirinya. Sementara itu di perusahaan, Nenek Go yang adalah nenek Woo menyuruh sekretaris Jang menantunya untuk mengangkat Woo sebagai kepala tim pemasaran. Tentu saja hal ini membuat Mion merasa kesal. Mion adalah istri sekretaris Jang dan putri Nenek Go. Mion kesal karena posisi kepala tim pemasaran sebenarnya adalah posisi Ungsu. Ungsu adalah putra Mion serta sekretaris Jang. Tapi Nenek Go tidak peduli. Dia tetap ngekeh untuk memberikan Woo posisi tersebut. Kemudian Woo menemui temannya bernama Jin Kyung. Jin Kyung adalah seorang dokter. Dia sempat merawat Mary akibat kaktus kemarin itu. Pada saat yang sama, seorang anak kecil perempuan berlarian di sekitaran mereka dan terjatuh. Lalu ketika Woo hendak menolong anak kecil itu, Woo melihat gantungan boneka di tas anak tersebut. Hal ini mengingatkan Woo pada hadiah masa kecil yang Woo terima dari seorang gadis tak dikenal. Ketika Woo berada di kantor polisi setelah kecelakaan mobil. Sepertinya gadis itu adalah cinta pertama Woo. Keesokan harinya, Woo mulai kerja di perusahaan. Woo menyapa sekretaris Jang, berterima kasih kepada pamannya karena selama ini telah merawat Woo setelah kedua orang tuanya meninggal. Kemudian sekretaris Jang dengan ramah memperkenalkan Woo kepada tim pemasarannya. Ada Sunhee, Won-suk, dan Sejung. Agak curiga deh sama sekretaris Jang ini. Dalam merapat, Sunhee dengan cakap mempresentasikan tentang salah satu menu di bakery perusahaan. Tapi tiba-tiba, Ungsu mengatakan kalau ada masalah hak cipta dengan kemasan menu tersebut. Ungsu segera menuduh Woo telah lalai dan amatir dalam bekerja. Karena hal ini, Woo segera meminta maaf di depan semua orang dan berjanji akan menghubungi perusahaan desain, memperpanjang kontrak dan menangani masalah.
Demi menyelesaikan masalah hak cipta ini, Sejong segera menelepon perusahaan desain terkait. Dan Sejong serta tim pemasaran lain terkejut ketika mengetahui kalau perusahaan desain meminta 50 juta won. Mendengar hal ini, Wooju bertekad untuk datang sendiri ke perusahaan desain tersebut agar dapat bernegosiasi lebih lanjut. Siang itu, Mary mendatangi rumah Wooju mantannya. Mary bertemu dengan ibu dan adik Wooju. Di sana, Mary menanyakan keberadaan Wooju karena Mary nggak bisa menghubungi Wooju. Namun, ibu Wooju malah terus-menerus menghina, merendahkan serta mengejek Mary dan ibunya. Aduh, untung sih Mary nggak nikah sama Wooju yang ini. Intinya, keluarga Wooju sangat senang Wooju putus sama Mary. Keluarga Wooju juga tidak peduli dengan musibah penipuan apartemen yang Mary alami, lalu segera mengusir Mary dari rumah mereka. Sebelum Mary pergi, Mary membalas perkataan ibu Wooju dengan mengatakan kalau dia tahu kenapa Wooju menjadi bajingan kayak gini. Semua itu pasti keturunan dari orang tuanya. Dengan segera, ibu Wooju hendak menampar Mary, tapi Mary menangkisnya dan bahkan mengancamnya. Kalau sampai ibu Wooju berani menampar Mary, Mary akan membuat poster di lingkungan rumah Wooju yang menyatakan ayah Wooju dipecat dari perusahaan karena telah melecehkan asistennya. Mantap Mary, udah paling bener tinggalin deh keluarga kayak gini. Asli, toksik banget. Setelah itu Mary pergi ke perusahaan bakery dan terkejut mendapati kalau Wooju yang kemarin dilamarnya ada di depan matanya. Tentu saja, Wooju juga kaget melihat Mary yang adalah dirut dari perusahaan desain. Wooju kemudian mengungkapkan kalau harga yang Mary tetapkan terlalu tinggi, serta menawarkan kalau Mary bersedia menurunkan harganya, maka ke depannya, perusahaan desain Mary akan dipakai lagi untuk desain selanjutnya. Tanpa banyak perlawanan, Mary segera menyetujui persyaratan dari Wooju. Namun Mary hendak mengajukan syarat lainnya dan meminta berbicara berdua dengan Wooju. Tentu saja, syaratnya adalah Wooju harus menjadi suami Mary. Apalagi saat ini Wooju juga butuh bantuan Mary kan? Jadi macam simbiosis mutualisme gitulah. Tapi Wooju tetap nggak mau. Dia segera mengakhiri percakapan tersebut. Hal ini tentu membuat Mary kelabakan. Jadi dia akhirnya keceplosan mengatakan kondisinya, di mana dirinya telah mengalami penipuan sewa apartemen dan sekarang memenangkan undian rumah mewah. Dengan syarat harus bawa suami untuk mengklaimnya. Pada saat yang sama, Wooju mendapatkan SMS dari Ungsu yang memperingatkannya kalau Wooju gagal dalam negosiasi ini, maka Wooju harus mengundurkan diri dari posisinya sekarang. Wooju juga jadi teringat bagaimana Nenego sangat mendukung dan mempercayai dirinya. Raut muka Wooju pun langsung berubah, dan akhirnya kita tahu apa yang terjadi. Hari Sabtu sore, Wooju serta Mary pergi ke Toserba Beauty untuk mengklaim hadiah utamanya. Wooju memperingatkan Mary, kalau yang Mary lakukan ini adalah penipuan, dan bahaya kalau sampai ketahuan kan? Apalagi kalau Wooju asli tahu. Namun Mary menenangkan Wooju, karena Wooju asli sudah nggak peduli. Setelah Mary juga akan segera menjual rumah mewah tersebut. Jadi nggak ada jejak lagi tuh intinya. Akhirnya, Wooju serta Mary bertemu juga dengan ketua tim Humas Toserba. Namun mereka berdua segera terkejut ketika ketua tim Humas memberitahu kalau penerimaan undian utama akan diberitakan di koran dan televisi. Tentu saja, Mary serta Wooju syok berat dengan hal ini. Tapi ketua tim Humas tetap aja ngekeh kalau penerimaan hadiah harus dipublikasikan. Titik. Karena hal ini, Wooju segera putar otak. Dia pura-pura menerima telepon dari seseorang. Dalam percakapan palsu itu, Wooju seolah-olah kena penyakit menular yang parah lah gitu. Maka karena itu, Wooju dan Mary akhirnya berfoto dengan menggunakan masker. Tentu saja, hal ini dilakukan untuk menutupi wajah asli mereka, supaya publik nggak tahu kan gitu. Setelah acara foto-foto selesai, Sekretaris Sungu mendatangi Mary, memberikannya simbolis kunci emas, karena telah memenangkan hadiah utama rumah mewah. Kemudian Mary juga diminta untuk tanda tangan telah menerima hadiah tersebut. Sebelum tanda tangan, ada ketentuan di baliknya. Tapi Mary tidak membaca ketentuan itu dan langsung aja tanda tangan. Kemudian, Sekretaris Sungu yang bernama Sang Hyun mengantar Mary dan Wooju ke kompleks rumah mewah itu. Dalam perjalanan, Sang Hyun menjelaskan secara rinci tentang bagaimana Toserba Beauty membangun kompleks rumah mewah itu. Dan biasanya ditinggali oleh orang-orang penting, artis serta kalangan atas. Tentu saja Mary sangat tertarik dengan penjelasan itu. Namun berbeda sama Wooju. Dia sih nggak peduli banget secara dia kan dari keluarga sultan. Akhirnya Mary serta Wooju sampai juga di rumah baru mereka. Wah, beneran deh, itu rumah bagus banget. Udah fully furnished dan smart home. Rumah tersebut juga memiliki halaman yang begitu besar. Setelah beberapa saat melihat-lihat, Sang Hyun bertanya, kapan Mary dan Wooju akan pindah ke rumah tersebut? Mary menjawab dengan tegas kalau mereka akan segera menjual rumah itu, karena kompleks ini jauh dari tempat kerja mereka. Sang Hyun yang mendengar itu menjawab, kalau mereka nggak bisa menjual rumahnya sekarang. Ternyata di ketentuan penerimaan hadiah, rumah itu nggak bisa dijual sebelum 3 bulan terlewati. Jadi selama 3 bulan, Mary serta Wooju nggak boleh bercerai.
Karena kalau mereka bercerai, mereka akan batal menerima hadiah rumah tersebut. Sang Hyun juga menegaskan kalau akan ada inspeksi berkala selama 3 bulan. Intinya, To serba mau memastikan kalau Mary dan Woo Ju bukanlah pasangan tipu-tipu. Sang Hyun lalu menambahkan kalau dirinya tinggal di seberang rumah baru Mary, yang berarti mereka akan jadi tetangga. Makin streslah Mary serta Woo Ju mendengar hal ini. Lalu ketika Sang Hyun pamit untuk berganti baju sebentar ke rumahnya, Mary dan Woo Ju mulai berpikir keras bagaimana mereka akan menghadapi situasi ini sekarang. Woo Ju lalu mengomel, membentak Mary agar bertanggung jawab atas perbuatannya. Dia menyuruh Mary untuk tidak tinggal di rumah itu, kemudian dengan marah pergi meninggalkannya. Dalam perjalanan, Woo Ju jadi menyesal atas perkataannya, sehingga dia menelepon Mary untuk meminta maaf. Namun pada saat yang sama, Woo Ju tidak sengaja bertemu dengan Mion dan Ungsu. Pada waktu itu juga, Sang Hyun keluar dari rumahnya dan kembali bertemu dengan Woo Ju. Woo Ju yang melihat Sang Hyun segera mengajaknya pergi. Tapi Sang Hyun malah menanyakan keberadaan istri Woo Ju di depan Mion serta Ungsu. Hal ini tentu membuat mereka bertanya-tanya. Belum lagi Mary. Dia malahan keluar dari rumah untuk menemui Woo Ju. Waduh, kok jadi gaburkan gini semuanya? Ketika melihat Mary, Woo Ju segera mengeluarkan jurus tangannya, memberikan Mary isyarat untuk pergi dari sana. Untung aja Mary mengerti dan langsung ngibrit bersembunyi. Setelah melihat Mary pergi, Woo Ju juga segera menarik Sang Hyun pergi. Meskipun tante dan sepupu Woo Ju bingung dengan semua ini, mereka tetap lega Woo Ju pergi meninggalkan mereka. Karena ternyata Mion serta Ungsu bertekad untuk memberikan sesajen kepada salah satu rekan bisnis perusahaan yang tinggal di kompleks tersebut. Malam itu, Woo Ju dan Mary teleponan. Woo Ju menjelaskan kalau tadi siang Mary diminta pergi karena ada kerabat Woo Ju di sana. Woo Ju juga mengungkapkan kalau urusan mereka sudah selesai sampai di sini. Keesokan harinya, nenek Woo Ju diperiksa kesehatan oleh Jin Kyung. Melihat kesehatan nenek Woo Ju yang menurun, Direktur Yoon yang adalah ayah Jin Kyung menasihati nenek Woo Ju agar lebih menjaga kesehatannya. Kemudian, nenek Woo Ju menanyakan apakah Jin Kyung sudah punya pacar. Tanpa ragu, Direktur Yoon menjawab kalau Jin Kyung masih menyukai cinta monyetnya dari dulu. Tentu saja, maksudnya adalah Woo Ju. Mendengar pengakuan itu, nenek Woo Ju sangat senang menerima Jin Kyung sebagai menantunya kelak. Sementara itu di perusahaan bakery, Pak Ko menemui Pak Jang yang adalah paman Woo Ju. Pak Ko melaporkan kalau perusahaan J Consulting sepertinya menggelapkan dana. Padahal perusahaan bakery sudah banyak mentransfer dana ke J Consulting agar J Consulting membangun pabrik bakery di Amerika. Mendengar laporan dari Pak Ko, raut wajah Pak Jang tiba-tiba berubah. Dia bertanya siapa saja yang sudah tahu tentang hal ini. Pak Ko menjawab kalau hanya dirinya aja yang tahu. Sebagai tanggapan, Pak Jang meminta agar Pak Ko merahasiakan hal ini dari siapapun. Sementara Pak Jang yang akan membereskannya. Sepertinya Pak Jang ada hubungannya dengan perusahaan J Consulting. Sedangkan Mary, dia terus berusaha mencari tempat hunian baru. Tapi karena harganya yang terlalu mahal, Mary pun tidak sanggup membayarnya. Mary lalu menghubungi teman dekatnya yang bernama Gyeonghwa. Namun sayangnya, Gyeonghwa sekarang sudah masuk ke militer. Jadi Mary nggak bisa numpang tinggal bersamanya. Kemudian saat sedang berjalan-jalan, Mary menemukan brosur sebuah motel. Karena tidak ada pilihan lain malam itu, Mary pun pergi ke motel yang tertera di brosur. Meskipun Mary sangat tidak suka dengan kamar yang terlihat kotor, Mary tetap bertekad tinggal di sana sampai 3 bulan terlewati. Karena kan rumah mewah baru bisa dijual setelah 3 bulan. Keesokan harinya, Mary mendatangi seorang dokter di sebuah klinik untuk urusan pekerjaan. Setelah selesai, Mary berpapasan dengan Jin Kyung dan mereka pun jadi ngobrol bersama. Jin Kyung kemudian menyinggung tentang keanehan Mary yang Jin Kyung ketahui dari Woo Ju. Jin Kyung menyebutkan kalau Mary meminta Woo Ju menjadi suaminya. Mary tentu terkejut, nggak menyangka Woo Ju menceritakan hal tersebut kepada Jin Kyung. Jin Kyung lalu menyatakan kalau dirinya dan Woo Ju memang sangat dekat. Secara mereka berdua adalah teman dari kecil. Mary pun segera mengkonfirmasi kalau perkataannya itu hanyalah bercandaan aja. Kemudian Mary pergi ke perusahaan bakery untuk presentasi tentang desain barunya. Tentu saja Mary presentasi di hadapan Woo Ju dan tim marketingnya. Seluruh tim marketing sangat puas dengan desain yang Mary presentasikan. Setelah selesai, Sunhee mengajak Mary untuk makan malam bersama dengan tim marketing. Ketika makan malam itu, Won Suk, Sunhee, serta Sejong tiba-tiba membahas tentang pernikahan dan bagaimana mahalnya harga apartemen di Korea. Pembicaraan mereka pun akhirnya berujung pada undian hadiah rumah di To Serba Beauty. Untuk mengalihkan pembicaraan tersebut, Mary berinisiatif menuangkan minuman kepada semua orang, mengajak mereka bersulang. Setelah itu, Woo Ju berinisiatif mengantar Mary pulang, karena Mary sudah terlihat cukup mabuk. Woo Ju takut Mary keceplosan ngomong yang enggak kan, seperti kejadian dulu itu. Akhirnya, mereka pun tiba di motel tempat Mary menginap. Woo Ju bahkan membopong Mary ke kamarnya. Tapi di depan kamar, Mary yang mabuk tidak berhasil menemukan kunci kamarnya. Karena itulah Woo Ju memanggil penjaga motel untuk membawakan kunci cadangan.
Setelah Woo meletakkan Mary ke tempat tidurnya, Woo tidak sengaja melihat penjaga motel seperti terlihat nafsu menatap Mary yang sedang tertidur. Woo pun segera menegur penjaga motel itu, yang membuat penjaga motel segera pergi meninggalkan kamar Mary. Kemudian saat Woo hendak pergi dari motel itu, Woo menyadari kalau kunci mobilnya terjatuh di kamar Mary, sehingga Woo pun menelepon ponsel Mary. Tapi Woo segera terkejut karena mendengar teriakan Mary di telepon. Dengan segera, Woo kembali ke dalam motel dan menuju ke kamar Mary. Woo terkejut melihat penjaga motel yang sudah berada di kamar Mary dan bahkan seolah-olah menyentuh Mary. Tanpa berpikir lagi, Woo langsung menghantam penjaga motel sampai hidungnya berdarah. Tentu saja, itu adalah salah paham. Yang terjadi adalah Mary menumpahkan mie panas yang dibuatnya hingga melukai kaki Mary. Kemudian penjaga motel membawakan kotak P3K untuk membantu Mary merawat kakinya yang melepuh. Tapi akibat kejadian ini, Mary diusir dong dari motel. Penjaga motel mengembalikan seluruh deposito Mary. Di luar hotel, Woo mengoceh karena Mary masih jam makan di malam hari gini. Mendengar ocehan Woo, Mary jadi kesal. Mary menjawab kalau dirinya sangat kelaparan, karena tadi saat makan malam tim, Mary nggak makan sebab takut tagihan Woo akan membengkak. Setelah mendengar penjelasan Mary, Woo jadi nggak enak hati, yang membuat Woo mengantar Mary ke rumah mewah Toserba. Woo lalu meminta agar Mary menjaga dirinya, agar nggak ketahuan oleh Sang Hyun. Secara kan rumah mereka tetanggaan. Mary berjanji untuk tinggal di rumah itu tanpa ketahuan. Sementara di perusahaan bakery, Pajang menghampiri Pako yang hendak pulang. Dengan ramah, Pajang memberikan sebuah botol minuman kepada Pako. Namun sepertinya Pajang sudah memasukkan obat di dalam minuman Pako, yang membuat Pako mengalami kecelakaan mobil malam itu. Bener kan si Pajang ini jahat? Sepertinya dia juga deh yang menghabisi orang tua Woo. Keesokan harinya di Toserba, Sang Hyun menghadap atasannya si Sungwoo. Sang Hyun menginfokan kalau minggu depan Sungwoo harus mengunjungi pasangan pemenang rumah mewah. Sungwoo tentu sebel banget dengan jadwal tersebut. Kunjungan ini pun segera disampaikan ke Mary, yang tentu saja membuat Mary mulai kelabakan lagi. Sementara di perusahaan bakery, Nenek Woo syok setelah mendengar laporan dari Pajang tentang Pako yang telah meninggoy akibat kecelakaan mobil kemarin malam. Tapi karena kesehatan Nenek Woo juga sedang tidak baik-baik saja, Pajang menawarkan dirinya saja yang pergi ke rumah duka. Sore itu, Sang Hyun mengikuti kegiatan klub larinya. Saat sedang berlari, Sang Hyun teringat bagaimana Sungwoo teramat sangat merendahkan Sang Hyun, yang membuat Sang Hyun menaruh dendam kepada Sungwoo. Malam itu di rumah mewah, Mary tidur dengan tidak menyalakan satu lampu pun, karena Mary kan nggak mau sampai ketahuan tinggal di sana. Tapi ketika sedang tidur, Mary diganggu oleh nyamuk, sehingga Mary mencoba memukul nyamuk tersebut dengan menepuk kedua tangannya beberapa kali. Nah, karena rumah mewah itu sudah sangat smart, tepukan tangan Mary membuat lampu di kamar itu menyala. Tentu saja, Mary sangat panik dengan apa yang terjadi. Maka karena itu, Mary segera mematikan lampu. Tapi karena pencetatan di rumah itu agak berbeda dari rumah pada umumnya, alhasil Mary malah membuat lampu di rumah itu menjadi mati hidup, semacam lampu clubbing lah gitu. Yang jadi masalah adalah hal ini dilihat oleh Sang Hyun dari luar, karena kebetulan Sang Hyun baru saja pulang ke rumah. Ketika Sang Hyun melihat lampu rumah Mary menyala, Sang Hyun segera mendatangi rumah Mary, berniat memberikan dokumen dari Toserba. Mary makin paniklah melihat wajah Sang Hyun ada di depan rumahnya. Tapi karena sudah kepergok, mau nggak mau Mary keluar menyambut Sang Hyun. Setelah Sang Hyun memberikan dokumen kepada Mary, Mary meminta agar Sang Hyun membantunya perihal lampu. Sang Hyun menjelaskan kalau ada sensor suara di rumah tersebut. Hanya dengan menepuk tangan aja lampu bisa dimati-nyalakan. Setelah urusan lampu selesai, Sang Hyun bertanya di mana suami Mary. Mary menjawab kalau Woo sedang kerja lembur. Namun Sang Hyun nggak berhenti di sana. Dia bertanya lagi apakah benar Woo tinggal di rumah itu. Karena kan nggak ada mobilnya. Barang-barang Woo pun tidak terlihat di rumah tersebut. Mary menjawab kalau barang-barang suaminya ada di lantai atas dan belum sempat dirapikan. Mendengar itu, Sang Hyun pun berhenti bertanya dan menegaskan kalau minggu depan Sungwoo direktur Toserba akan datang berkunjung. Karena masalah ini, Mary akhirnya menelepon Woo dan menceritakan semua kejadiannya. Apakah Woo akan kembali menyamar menjadi suami Mary demi inspeksi Toserba? Ternyata Woo mengusulkan agar mereka berdua melakukan foto pernikahan. Jadi keesokan harinya, Woo serta Mary berfoto bersama, supaya foto itu bisa dipajang di rumah mewah. Namun setelah selesai berfoto, Woo malahan tidak sengaja bertemu dengan Sejung, yang membuat Woo kembali masuk ke ruangan foto pernikahannya bersama Mary. Woo menjelaskan kepada Mary kalau ada Sejung di luar sana. Tapi karena situasi sungguh mencekam, di mana Sejung terus mencari Woo bahkan sampai masuk ke ruangan, Woo pun akhirnya meminta izin mencium Mary. Mary cukup terkejut dengan tindakan Woo, tapi membiarkannya. Namun Sejung terus memanggil Woo, karena itulah Mary sekarang yang balik berinisiatif mencium Woo. Saat Sejung melihat ada pasangan yang sedang bercumbu, Sejung pun segera meninggalkan ruangan tersebut. Tentu saja, Woo serta Mary dengan canggung menarik diri satu sama lain dari ciuman, dan juga meninggalkan ruangan itu. Kemudian di hari lainnya, tim marketing kembali bertemu dengan Mary dan rekannya untuk membahas desain.
Sebelum Woo Ju bergabung dengan mereka, Sejong terus membahas kalau kemarin itu dia melihat seseorang yang mirip dengan Woo Ju di studio foto. Dan pria itu bahkan melakukan foto pernikahan bersama seorang wanita yang agak mirip dengan Mary. Sejong menambahkan kalau pria dan wanita itu bahkan berciuman. Makin khawatirlah Mary kan dengan pembahasan ini. Tapi karena semua orang penasaran dengan siapa pria itu, rekan Mary malahan menyuruh Sejong untuk memastikan nama pria dan wanita itu ke studio foto. Langsunglah dengan semangat Sejong menghubungi studio foto. Tapi untungnya Woo Ju memesan studio foto kemarin itu dengan nama samaran. Kemudian Woo Ju dan Mary berbicara berdua, membahas tentang ciuman kemarin. Jelas keduanya menyangkal adanya perasaan dalam ciuman tersebut. Woo Ju membela dirinya kalau awalnya dia hanya ingin berpose ciuman aja. Tapi Mary yang menyambarnya seperti bebek. Mary juga nggak mau kalah. Dia mengatakan kalau dirinya hanya tidak ingin ketahuan Sejong. Masih pada Daniel aja nih keduanya ya. Setelah adu mulut itu, Woo Ju memberikan Mary beberapa barangnya agar bisa Mary pajang di rumah mewah. Supaya terkesan kalau Woo Ju juga tinggal di rumah mewah tersebut. Malam itu, nenek Woo Ju bertanya kepada Pajang tentang bagaimana kondisi pemakaman Pako. Pajang melaporkan kalau semuanya aman terkendali. Tapi Pajang malahan memfitnah Pako dengan mengatakan kalau Pako melakukan penggelapan dana perusahaan. Tentu saja, nenek Woo Ju kaget tidak percaya mendengar laporan Pajang. Pajang mengarang cerita kalau Pako ketagihan berjudi. Makanya dia menggelapkan dana perusahaan. Pajang lalu menyarankan agar mereka menutupi kejadian ini. Karena kalau dilaporkan ke polisi, citra baik perusahaan akan goyah. Nenek Woo Ju pun setuju dengan ide Pajang. Kita kemudian melihat Woo Ju yang teringat kembali akan kejadian kecelakaan mobil yang dulu menimpanya. Ketika itu, Woo Ju muda semobil dengan kedua orang tuanya. Dan saat kecelakaan terjadi, Woo Ju muda keluar dari mobil untuk mencari pertolongan. Lalu akhirnya bertemu dengan seorang supir taksi serta putrinya. Si supir taksi itulah yang memanggil bala bantuan untuk menolong kedua orang tua Woo Ju. Lalu ketika supir taksi berada di kantor polisi untuk memberikan kesaksian, putrinya memberikan Woo Ju gantungan boneka miliknya. Boneka itu bisa mengeluarkan suara. Sebelum Woo Ju pulang, dia melihat putri si supir taksi menangis terseduh-seduh setelah mengetahui kalau kedua orang tua Woo Ju meninggal. Melihat putri si supir ikut menangis bersama Woo Ju jadi merasa ada yang menemaninya. Kembali ke saat ini, di mana akhir pekan pun tiba. Kita melihat Mary sangat sibuk menata rumah mewahnya, agar terlihat benar-benar ada pasangan baru menikah yang tinggal di sana. Dan lebih serunya lagi, Woo Ju juga ada di rumah itu dong. Mereka bahkan memakai baju pasangan. Sembari menunggu Sung-woo dan Sang-hyun datang, Mary serta Woo Ju membahas bagaimana sebenarnya hubungan Mary dengan Woo Ju asli. Ternyata selama ini, Mary yang membiayai sewa apartemen, bulan madu, bahkan kuliahnya Woo Ju asli. Ibaratnya Woo Ju asli itu benalu lah gitu. Mary tentu menyesali karena telah memberikan seluruh cintanya kepada Woo Ju asli. Woo Ju Sultan lalu menenangkan Mary, mengatakan kalau suatu hari Mary akan menemukan seseorang yang menghargai cintanya. Mendengar perkataan Woo Ju, Mary pun berterima kasih. Kita kemudian melihat Woo Ju asli yang masih bersenang-senang dengan hidupnya. Lalu tanpa sengaja, Woo Ju melihat ponsel Jennie dan mulai mencurigai Jennie. Tapi Woo Ju tidak menanyakan apapun kepada Jennie. Sementara itu, Sang-hyun tiba di kantor polisi. Dia lalu menelepon Mary, memberitanya kalau hari ini kunjungan dibatalkan karena Sung-woo ada urusan mendadak. Ternyata Sung-woo terlibat kasus penyerangan gitu. Jadi Sang-hyun ke kantor polisi untuk membereskan masalahnya. Tentu saja, Sang-hyun menyelesaikan masalah itu dengan uang yang sangat banyak agar korban mau berdamai dengan Sung-woo. Di rumah mewah, Mary jadi nggak enak dengan Woo Ju karena jadi dibatalkan begini kan. Namun Woo Ju merasa tidak masalah dengan ini. Dia bahkan meminta Mary memberitahunya jika Sung-woo akan berkunjung lagi. Lalu sampai malam, Mary serta Woo Ju malahan asik membahas tentang desain kemasan untuk perusahaan bakery. Dari desain itu, mereka pun sedikit mengungkit cinta pertama mereka saat masih kecil. Namun pada saat yang sama, Jin Kyung menghubungi Woo Ju. Karena ternyata mereka berdua tuh ada janjian ketemuan malam ini. Tapi Woo Ju malahan melupakannya. Jin Kyung sebenarnya kecewa, tapi dia tidak mengungkapkannya. Lalu Jin Kyung pergi sendirian ke sebuah bar. Di bar, Jin Kyung tidak sengaja bertemu dengan Sang-hyun. Jin Kyung mengenali Sang-hyun karena Jin Kyung merawat Sung-woo di rumah sakit. Dan Sang-hyun selalu menemani Sung-woo. Jin Kyung lalu berinisiatif untuk mengajak Sang-hyun mengobrol. Jin Kyung membahas tentang betapa arogannya Sung-woo, menjelek-jelekan Sung-woo. Apalagi Jin Kyung tahu kalau Sung-woo dirawat di rumah sakit hanya pura-pura aja. Seolah-olah Sung-woo juga diserang oleh korban penyerangannya. Tapi Sang-hyun tidak terlalu menggubris ocehan Jin Kyung. Keesokan harinya di perusahaan, Woo Ju memberikan presentasi kepada semua orang mengenai desain baru Mary. Tapi tiba-tiba Mary mendapatkan pesan dari ibunya yang memberitahu Mary kalau ibu Mary sudah tiba di Seoul dan akan mendatangi rumah keluarga Woo Ju asli dong untuk memberikan lauk kepada mereka. Langsung panik mode on lah si Mary.
Dia segera keluar dari ruangan meeting dan mencoba menghubungi ibunya. Tapi ibunya nggak mengangkat telepon dari Mary. Setelah Wuju selesai presentasi, dia mendatangi Mary. Karena sekarang giliran Mary yang presentasi. Tapi Mary memberitahu Wuju kondisinya. Maka karena itu Wuju meminta alamat Wuju asli. Agar Wuju dapat menghentikan ibu Mary sehingga Mary bisa presentasi. Namun terlambat sudah. Karena ibu Mary segera diberitahu oleh keluarga Wuju kalau pernikahan Mary dan Wuju itu batal. Awalnya, Ibu Mary terkejut dengan berita tersebut dan mencoba menenangkan keadaan. Tapi Ibu Wuju dengan mulut pedasnya terus menghina Mary serta ibunya, bahkan menutup pintu pagar rumahnya, yang membuat Ibu Mary terjatuh. Sampai semua makanan yang dibawanya tumpah berantakan. Tepat pada waktu itu, Wuju Sultan muncul di sana. Dia membantu Ibu Mary merapikan makanan-makanan yang terjatuh. Kemudian mereka berdua pun pergi bersama. Dalam perjalanan, Wuju tidak memberitahu namanya. Dia hanya memperkenalkan diri sebagai rekan kerja Mary. Pada saat itu, Ibu Mary menceritakan betapa baiknya Mary dan semua kisah hidup Mary. Di perusahaan, Mary akhirnya selesai juga presentasi. Dia kemudian segera menelepon ibunya. Ibu Mary sekarang berada di terminal. Dia berbohong kepada Mary kalau tadi dia nggak bertemu dengan Ibu Wuju. Sore itu di rumah mewah, Wuju menghampiri Mary untuk memberikan beberapa lauk dari Ibu Mary. Ketika itu, Wuju bertanya-tanya kenapa Mary menangis. Mary akhirnya menceritakan kalau ibunya sudah mengetahui tentang pernikahannya yang batal. Itu karena tadi saat dalam perjalanan pulang, Mary mendapatkan telepon dari kakak Wuju yang menceritakan semua kejadiannya. Wuju lalu menyarankan agar Mary menceritakan semuanya kepada ibunya, karena Wuju yakin ibu Mary akan menerima semuanya. Jadi malam itu, Mary menelepon ibunya untuk menceritakan semuanya. Tapi ibu Mary menyelanya dengan mengatakan kalau masih banyak pria lain di dunia ini, menyuruh Mary untuk melupakan Wuju asli dan menjalani hidup baru Mary sekarang. Mary juga memberitahu ibunya mengenai menang hadiah rumah mewah. Setelah mendengar cerita Mary, ibunya meminta agar Mary terus melanjutkan kebohongannya dan jangan sampai ketahuan. Yang artinya, ibu Mary mendukung Mary melakukan hal ini. Kembali ke Wuju asli. Setelah makan malam berdua dengan Jenny, mereka berdua pun berpisah. Karena Jenny berkata kalau dirinya akan menemui temannya. Tapi karena udah curiga, Wuju pun diam-diam mengikuti Jenny. Yang berakhir Wuju menyaksikan Jenny menyelingkuhinya. Namun karena Wuju selama ini menumpang hidup kepada Jenny, Wuju pun hanya bisa gigit jari menerima nasibnya. Emang paling seneng ngeliat orang yang selingkuh. Akhirnya diselingkuhin balik. Rasain lu. Kembali ke Mary. Ibunya menelepon Mary karena ternyata dompetnya tertinggal di mobil Wuju Sultan. Maka karena itu Mary menelepon Wuju. Dan ternyata benar, dompet ibu Mary ada di mobil Wuju. Wuju lalu membuka dompet ibu Mary dan melihat ada foto keluarga Mary di sana. Tentu saja, di foto itu ada Mary kecil bersama dengan gantungan bonekanya. Namun ternyata Wuju tidak terkejut. Karena sebelumnya ketika Wuju membawa Mary ke motel kemarin itu, Wuju udah lihat duluan foto keluarga tersebut di koper Mary. Wuju sangat terkejut karena ternyata Mary adalah gadis kecil yang selama ini dicarinya. Gadis yang memberikannya semangat, bahkan menangis bersama dengan Wuju. Maka karena itulah Wuju mengusulkan agar mereka melakukan foto pernikahan dan sebagainya. Karena Wuju udah tahu Mary adalah cinta pertamanya. Meskipun Wuju nggak tahu apakah Mary masih mengingatnya atau tidak. Tapi pada saat yang sama, Wuju asli tiba di Soldong dan menelepon Mary. Aduh, resek banget asli nih cowok. Gimana kalau Wuju asli tahu Mary dapat hadiah rumah mewah ya? Mari saksikan kelanjutan drama ini ya, sahabat nonton. Sampai jumpa.